Nah, sebelum kita lanjutkan nih terkait dengan topik bahasan soal habatus sauda, Ya, sajak dulu nih untuk menyimak sebuah artikel menarik berikut ini. 5 manfaat habatus sauda yang bagus untuk kulit, bisa mengatasi jerawat. Masya Allah. Manfaat habatus sauda untuk kecantikan ternyata ada loh teman hati. Salah satunya adalah dapat mengatasi jerawat. Kandungan antiinflamasi di dalamnya ini mampu memperbaiki kondisi kulit rusak akibat jerawat. Kemudian mengobati psoriasis, habatus sauda dapat dikombinasikan dengan minyak zaitun, kemudian tea tree oil dan juga cocoa butter sebagai bahan untuk krim herbal. Menutrisi kulit, kandungan thymoquinone bisa menutrisi kulit sebagai antioksidan. Mencegah kerutan karena kandungan vitamin C yang mampu mempertahankan kelembapan, menjaga elastisitas serta mengurangi penuaan, membantu mengobati eksim, di mana habatus sauda juga memiliki zat sejenis kortikosteroid, di mana sehingga dapat mengurangi eksim dengan mengoleskan sebanyak 2 kali sehari selama 4 minggu. Tidak hanya dengan cara dikonsumsi ya ternyata ya dok ya, tapi banyak cara untuk mengaplikasikan habatus sauda ini ke tubuh kita sehingga memiliki banyak manfaat banget nih. Tadi yang betul. menarik tuh menjaga kecantikan. Wah ini buat semua ya. Ini untuk menjaga kulit tetap cerah, Iya, iya, kemudian iya. untuk menjaga penuaan. Ini ternyata habatus sauda juga bisa dimanfaatkan seperti itu ya dok ya. Betul. Jadi yang pertama, habatus sauda memang tidak hanya dalam bentuk minum. Mm-mm. Jadi ada dalam bentuk topikal, Mm-mm. dioleskan. Bahkan ada hadis yang bercerita tentang orang yang punya masalah penyakit hidung, itu diteteskan dengan habatus sauda. Oke. Jadi bisa tetes, bisa dalam bentuk krim. Mm-mm. Nah, ternyata menarik tadi. Kasus yang pertama adalah jerawat. Iya. Nah, jerawat kita tahu salah satu faktornya, salah satu ya, Mm-mm. penyebabnya adalah kuman. Ya, Mm-mm. Staphylococcus epidermidis. Nah, ternyata habatus sauda mampu menghambat pertumbuhan kuman tadi. Jadi tidak hanya anti radangnya saja, tapi kumannya pun juga dihambat. Kalaupun ada kumannya, kumannya bisa mati itu dengan adanya habatus sauda. Betul, Jadi betul. memiliki efek antibiotik alamiah, di samping juga memiliki efek anti-inflamasi, anti peradangan, anti bengkak. Makanya jerawat itu kalau diolesin minyak habat itu bisa kempes tuh. Karena kenapa tadi bengkaknya jadi berkurang, kumannya jadi mati. Wih. Nah, satu lagi yang menarik tadi Kak Yasir, karena ada kandungan antioksidannya. Antioksidan itu adalah senyawa alkaloid dari si habatus sauda. Kalau sudah ada antioksidan, maka kita akan awet muda. Wih. Nah, karena antioksidan ini ternyata itu bisa mereduksi radikal bebas yang dihasilkan oleh dalam tubuh. Nah, ternyata dalam beberapa penelitian habatus sauda mampu mengaktifasi enzim-enzim antioksidan. Apa diantaranya? Superoksid dismutase. Jadi ternyata SOD-nya aktif, maka radikal bebas menjadi tereduksi, dan ditambah lagi habatus sauda juga bersifat alkaloid, ya. Jadi sifatnya adalah basa, sehingga bisa mempertahankan sel itu tidak makin rusak. Maka itu bagus sekali. Misalnya kita pakai krim habatus sauda, itu bikin kulit lebih cerah. Karena tadi mencegah kerusakan daripada sel. Wah ini menarik nih, jadi tidak hanya untuk dikonsumsi ya. Biasanya kan Iya. kalau kita mengonsumsi habatus sauda kan ya udah diminum aja Ya. dalam bentuk kapsul. Tapi ternyata bisa diaplikasikan dalam berbagai cara lain untuk Betul. kita ambil manfaatnya. Iya. Salah satunya tadi tuh yang menarik gitu ya, untuk Iya. mencegah jerawat, penuaan juga Iya. gitu. Berarti emang antioksidannya juga lumayan tinggi Cukup berarti tinggi ya. antioksidannya. Cukup tinggi ya? Ya. Oke. Tadi mengaktifasi enzim-enzim antioksidan. Oke. Jadi enzim-enzim di dalam tubuh yang memiliki efek antioksidan itu salah satunya superoksid dismutase menjadi aktif. Sehingga radikal-radikal bebas yang bikin sel mati dan bikin penuaan dini bisa tereduksi. Oke. Jadi kalau pengen awet muda ya salah satunya juga dengan konsumsi habatus Konsumsi. sauda. Selain itu juga pengen kan saat mengonsumsi habatus sauda ini juga bisa dapat pahala begitu. Karena ini memang disunahkan atau memang ada anjuran atau ada hadis gitu yang menceritakan atau menjelaskan soal cara mengonsumsi habatus sauda. Iya, konsumsi habatus sauda bisa dalam bentuk minyak. Jadi dicampur dalam makanan. Ya, ada yang dalam bentuk serbuk gitu ya. Kalau dalam pengobatan tadi Rasulullah itu mencontohkannya dengan cara diteteskan minyak habat ke hidung ketika ada masalah di hidung.
Jadi sebenarnya ini adalah masalah muamalah ya, artinya ini bisa dipakai untuk pengobatan. Tapi nggak ada secara spesifik gitu loh, harus dalam bentuk apa, harus makan kapsul kah, serbuk kah, atau minyak kah. Intinya adalah yang paling benar adalah mengkonsumsi habatus sauda. Yang tidak benar yang tidak mengkonsumsi. Ini sudah punya belum habatus sauda di rumah gitu kan. Iya. Nah sekarang kan banyak banget produk habatus sauda ini, apapun mereknya nggak masalah ya? Ya, yang pasti coba carilah sumber yang benar-benar terpercaya ya. Artinya kan takutnya ada tambahan-tambahan tertentu atau dimasukkan unsur-unsur yang ternyata haram. Jadi harus lihat sumbernya siapa dulu. Karena khawatirnya saja. Karena sekarang kan juga banyak kasus pemalsuan-pemalsuan itu yang harus diwaspadai. Jangan sampai kita semangat mengonsumsi habatus sauda, ternyata yang kita konsumsi habatus sauda palsu lagi. Nah ini nih, gimana cara ngebedainnya selain dari produknya? Ada ciri-ciri khusus kah? Ya sebenarnya agak sulit ya kalau lebih detail ke ciri-ciri khusus. Karena gitu sudah dalam bentuk kapsul dan minyak ya. Apalagi sudah dalam bentuk kapsul dan minyak. Sudah gitu diolah ya. Sudah diolah juga gitu ya. Jadi kadang-kadang ya lihat aja produsennya siapa lah. Insya Allah itu bisa lebih terpercaya gitu ya. Tapi artinya kalau mau benar-benar aman beli aja bijinya langsung. Itu jelas-jelas bijinya nggak mungkin dimanipulasi. Oh iya, menarik tuh dulu waktu sempat umroh tuh dibeli bijinya, kemudian dicampur di madu, baru kita konsumsi. Uish, Masya Allah, itu enak dan tentu saja bermanfaat. Ada pantangan sendiri kah untuk orang-orang tertentu ataupun kelompok tertentu terkait dengan konsumsi ini? Mungkin buat ibu hamil nggak boleh terlalu banyak, atau anak kecil, anak bayi gitu. Biasanya MPASI gitu tuh biasanya bisa nggak sih dikasih minyak habatus sauda atau apa? Jadi begini, habatus sauda ini yang pertama rasanya agak panas. Agak panas. Maka itu hati-hati pada penderita penyakit gastritis. Hati-hati saja. Yang punya penyakit lambung, waspadalah. Gitu ya. Walaupun dia juga memiliki efek sebenarnya membunuh kuman Helicobacter pylori. Kuman penyebab sakit lambung. Jadi sebenarnya bisa dikombinasi kalau dia memang nyaman. Dicoba saja dulu. Karena efek panasnya itu yang kadang-kadang nggak nyaman pada orang yang sakit mah. Betul. Satu. Terus untuk ibu hamil belum ada riset. Tetapi pernah pasien saya konsumsi lagi hamil habatus sauda ya aman-aman aja. Tetapi sekali lagi belum ada riset. Belum ada riset ya? Ya saya tapi belum boleh. tahu. Silakan saja tapi saya tidak berani bilang bahwa ini boleh dulu. Karena belum ada riset. Ya, jadi perlu diwaspadai saja. Kalau untuk anak-anak silakan. Ya, tetapi ketika dia sudah mulai makan. Ya, jangan bayi nekat dikasih itu panas nanti. Betul. Jadi ketika sudah mulai makan bagus gitu anak-anak tadi untuk menambah asupan-asupan tadi yang terkandung pada habatus sauda. Betul. Jadi memang buat ibu hamil belum ada penelitiannya, tapi kalau boleh ya dikonsumsi asal jangan berlebihan juga ya. Iya, betul.